Belakangan ini beredar di media sosial sebuah klaim yang cukup mengejutkan. Konon, Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, pernah meramalkan tentang negeri kita, Indonesia. Disebut-sebut ada ucapan beliau tentang sebuah negeri jauh di timur. Di bawah garis khatulistiwa, penduduknya memakai sarung dan membaca Al-Quran dengan suara merdu. Lalu mereka menegaskan, itulah negeri kita, negeri akhir zaman, negeri Indonesia. Sekilas, kalimat-kalimat semacam ini membuat dada kita bangga. Betapa mulianya bila ternyata keberadaan negeri ini sudah disebutkan sejak masa sahabat Nabi. Apalagi bila yang disebut adalah Ali bin Abi Thalib, seorang yang mulia, pemberani dan cerdas. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, benarkah Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan itu? Inilah yang perlu kita telusuri dengan jujur dan hati-hati. Karena persoalan ini bukan sekadar soal kebanggaan bangsa, tetapi menyangkut kebenaran agama. Kita tidak boleh menelan mentah-mentah setiap cerita yang indah didengar, tetapi harus bertanya, dari mana sumbernya? Apakah sahih? Ataukah hanya hoaks yang dibungkus dengan nama besar sahabat Nabi? Allah telah memperingatkan kita, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. Jangan sampai kalian menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui kebenarannya, lalu kalian menyesali perbuatan itu. Maka, mari kita gunakan ayat ini sebagai kunci, tabayun, verifikasi sebelum percaya. Jangan sampai kita terbawa arus kisah-kisah viral yang ternyata tidak pernah ada sumbernya dalam Islam. Saudaraku, mari kita bongkar contoh-contoh teks palsu yang selama ini sering beredar. Ada yang mengatakan kurang lebih begini. Akan muncul sebuah negeri jauh di timur, dipisahkan oleh banyak lautan. Di sana penduduknya memakai sarung, membaca Al-Quran dengan suara merdu. Negeri itu akan menjadi tempat beriman pada akhir zaman. Lalu mereka klaim, itulah Indonesia. Ada pula yang menambahkan, Ali bin Abi Thalib berkata, negeri itu bernama Hindun atau Jawi. Lagi-lagi, mereka arahkan maksudnya kepada Nusantara. Sekilas kalimat ini terdengar indah, tapi masalahnya, tidak ada satupun kitab hadits sahih yang memuat kalimat ini. Tidak ada di Sahih Bukhari, tidak di Sahih Muslim, tidak di Sunan Abu Dawud, bahkan tidak pula dalam Musnad Ahmad yang memuat ribuan hadits, termasuk riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Bahkan, dalam kitab Nahjul Balaghoh, yang memang berisi kumpulan khutbah dan nasihat Ali bin Abi Thalib, tidak ada sama sekali ucapan semacam ini. Jadi jelas, kalimat itu hanyalah rekayasa modern. Lalu, dari mana sumbernya? Ada 3 jalur yang biasa ditemukan. Pertama, rekaan orang-orang di era modern. Mereka menulis di blog, di artikel, atau dalam ceramah tanpa sanad, lalu menempelkan nama Ali bin Abi Thalib agar terlihat meyakinkan. Kedua, campuran dengan ramalan Jawa kuno. Kita tahu dalam Jangka Jayabaya dan Babat Tanah Jawi, ada banyak ramalan tentang negeri di timur, masa depan Nusantara, dan sebagainya. Nah, teks-teks itu kemudian ditempelkan nama Ali bin Abi Thalib, supaya terlihat islami, padahal itu jelas-jelas bukan ajaran Islam. Ketiga, permainan media sosial. Hoaks semacam ini cepat menyebar karena mudah menyentuh perasaan, membangkitkan kebanggaan bangsa, membuat orang merasa istimewa. Padahal kalau dicek, tidak ada sumber ilmiahnya sama sekali. Ingatlah sabda Rasulullah, barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka. Dan kebohongan itu bukan hanya disandarkan kepada Nabi, tapi juga kepada sahabat yang mulia, seperti Ali bin Abi Thalib. Maka, betapa besarnya dosa menyebarkan ucapan yang tidak pernah diucapkan beliau. Setelah kita tahu bahwa ucapan-ucapan tentang Indonesia itu tidak pernah ada dalam kitab hadis maupun ucapan sahabat, sekarang mari kita lihat apa yang benar-benar disampaikan Nabi Muhammad. Rasulullah telah memberi kabar gembira bahwa Islam akan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Beliau bersabda, sungguh, agama ini akan sampai kemana saja siang dan malam sampai. Allah tidak akan membiarkan rumah yang berdinding bata ataupun berdinding bulu atau tenda, kecuali Allah akan memasukkan agama ini ke dalamnya. Dengan kemuliaan orang yang mulia, atau kehinaan orang yang hina. Kemuliaan yang Allah berikan dengan Islam, dan kehinaan yang Allah timpakan dengan kekufuran. Inilah hadis yang sahih, bukan ramalan palsu. Hadis ini menjelaskan
bahwa Islam pasti akan sampai ke seluruh dunia, hingga ke pelosok-pelosok yang jauh. Dan terbukti, Islam sampai ke Nusantara, menyebar di Indonesia, bahkan menjadi agama mayoritas di negeri kita. Perhatikan, Nabi tidak menyebut nama negara, tidak menyebut kata Indonesia atau Jawi. Beliau hanya menyampaikan janji umum, Islam akan sampai ke setiap rumah di muka bumi. Maka kalau hari ini kita melihat Islam tersebar luas di negeri kita, itu bukan karena ramalan Ali bin Abi Thalib, tetapi karena janji Nabi Muhammad sendiri yang benar-benar terwujud. Dan faktanya, Islam masuk ke Nusantara bukan dengan kekuatan pedang, tetapi melalui dakwah para pedagang, ulama, dan para da'i yang ikhlas. Dari abad ke-7 Masehi hingga abad ke-13 Masehi, cahaya Islam perlahan masuk melalui interaksi dagang, pernikahan, dan dakwah para ulama. Ini bukti nyata kebenaran sabda Rasulullah. Jadi kalau kita mau bangga, banggalah bukan karena ramalan palsu, tapi karena kita menjadi bagian dari umat yang menerima cahaya risalah Nabi Muhammad di bumi Nusantara. Setelah kita memahami bahwa tidak ada ramalan Ali bin Abi Thalib tentang Indonesia, sekarang kita perlu tahu bagaimana sebenarnya pandangan Islam terhadap ramalan. Islam telah mengajarkan dengan tegas bahwa ilmu tentang masa depan adalah milik Allah semata. Tidak ada seorang pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Allah berfirman, "Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib selain Allah." Dengan ayat ini jelas, sahabat Nabi seperti Ali bin Abi Thalib pun tidak bisa mengetahui masa depan, kecuali yang diajarkan langsung melalui wahyu Rasulullah. Maka, klaim adanya ramalan dari sahabat adalah bentuk kedustaan. Lebih jauh, Islam melarang umatnya mempercayai ramalan, dukun, atau tukang tenung. Nabi bersabda, "Barang siapa mendatangi seorang dukun, lalu menanyakan sesuatu kepadanya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 malam. Dalam riwayat lain beliau menegaskan, barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Bayangkan, sekadar mendatangi dukun saja sholat tidak diterima 40 hari, apalagi kalau sampai mempercayai ramalan itu. Maka bagaimana mungkin kita menganggap mulia ucapan-ucapan palsu yang disandarkan kepada sahabat Nabi, sementara Nabi sendiri melarang keras umatnya percaya kepada ramalan? Kita juga perlu bedakan antara nubuat wahyu dengan ramalan manusia. Pertama, nubuat adalah kabar masa depan yang disampaikan Allah kepada para nabi, dan ini pasti benar. Kedua, ramalan manusia hanyalah dugaan, perkiraan, bahkan kebohongan. Kadang dicampur dengan berita dari jin dan setan, yang suka menipu dengan mencampurkan sedikit kebenaran dan banyak kebohongan. Maka jelas, tidak ada tempat bagi ramalan dalam Islam. Menyandarkan ramalan pada Ali bin Abi Thalib bukan hanya dusta, tapi juga membuka pintu syirik dan kesesatan. Ada satu hal yang lebih berbahaya daripada sekadar mempercayai ramalan, yaitu menyebarkan hoaks atas nama agama. Bayangkan, seseorang menempelkan ucapan palsu pada Nabi atau sahabat-sahabat beliau yang mulia. Apa risikonya? Berdusta atas nama Nabi saja dosanya begitu besar. Apalagi ditambah dengan berdusta atas nama sahabat yang dekat dengan beliau, seperti Ali bin Abi Thalib, tentu dosanya juga tidak ringan, karena sahabat tidak pernah mengucapkannya. Sementara orang lain dengan sengaja mengada-ada. Bahaya berikutnya, hoaks agama bisa membuat umat bangga pada sesuatu yang tidak nyata. Alih-alih berpegang pada dalil yang sahih, orang lebih sibuk menyebarkan kisah indah yang palsu. Padahal, kebanggaan sejati seorang muslim bukan karena disebut dalam ramalan, melainkan karena berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, hoaks agama melemahkan akidah. Umat bisa terdorong untuk mencari-cari ramalan, percaya pada dukun, bahkan lebih yakin pada cerita viral daripada wahyu Allah. Inilah pintu masuk setan untuk menyesatkan manusia. Allah telah memperingatkan, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, tiadalah beruntung. Maka jelas, menyebarkan ucapan yang tidak pernah diucapkan Ali bin Abi Thalib, termasuk bagian dari kedustaan atas agama. Tugas kita sebagai umat Islam
bukan mencari kebanggaan dari ramalan-ramalan palsu, melainkan berpegang teguh pada dalil yang sahih. Banggalah karena Allah memberi kita kesempatan memeluk Islam, bukan karena kita disebut dalam kisah yang tidak pernah ada sumbernya. Mari kita jaga lisan dan jari kita dari menyebarkan hoaks agama. Karena kebohongan dalam urusan agama bukan hanya menipu orang, tapi juga bisa menjadi jalan menuju neraka. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang menjaga kebenaran, memurnikan akidah, dan setia pada Al-Quran dan Sunnah.